Orang yang memilih untuk tidak menabung atau tidak mendaftar haji, apalagi membatalkan niat hajinya dengan akhirnya menarik tabungannya atau membatalkan daftar hajinya untuk kemudian memilih berumroh, itu adalah kesalahan yang fatal. Sendiri baca surat yang panjang karena itu pertemuan sang pecinta dengan yang maha dicintainya, yaitu Allah. Nah, kadang kita kebalik-balik karena nggak basis ilmu. Begitu juga seorang yang berhaji, maka dia akan dihapuskan dosanya oleh Allah. Dan ketika ia pulang dari hajinya, ia seperti orang yang baru terlahir ke muka bumi ini tanpa dosa sama sekali. Jamaah haji, ia pergi ke Baitullah, rumahnya Allah, dan tuan rumahnya adalah Allah itu sendiri. Maka sebagaimana seorang tamu, ketika ia minta sesuatu, pastilah diberi. Asalkan katakanlah kepada Allah di sana, nabimu berkata, man amana billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepadamu dan hari akhir, maka akan memuliakan tamunya. Wa ana dhaifuka ya Allah, dan aku adalah tamumu ya Allah. Lalu sampaikanlah segala permintaan kita, maka Nabi menjamin semua permintaan itu akan dikabulkan oleh Allah. Nabi menjamin semua permintaan itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi jamaah haji, ketika ia pulang, ia nanti di akhirat memiliki semacam voucher yang jumlahnya 400 untuk dibagikan kepada keluarga dan kerabatnya sebagai syafaat di akhirat kelak untuk masuk surga. Maka ketika Nabi katakan Allah menjanjikan kesehatan bagi jamaah haji, itu adalah janji yang pasti bagi kita. Ingkar kepada haji, maka ia bisa dijatuhi telah keluar dari Islam. Atau kalau itu dilakukan karena mengentengkan, maka itu termasuk dari dosa-dosa yang menyebabkan kita tergolong orang-orang yang fasik dalam Islam. Ketika seorang telah berniat haji, maka dia harus mengimplementasikan niatnya semampu dia melalui menabung atau mendaftar. Berangkat atau tidak berangkat itu bukan urusan kita. Itu murni adalah urusan Allah, yang ketika kita sudah menabung atau mendaftar, kita dihitung menjadi jamaah haji yang mabrur. Maka dari itu, haji adalah perkara yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi orang yang mampu. Begitu orang yang mampu, ia harus berniat dan mengimplementasikan niatnya untuk berhaji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu, itu adalah rukun Islam yang kelima. Dia pondasi bagi keislaman kita, yang jika kita mampu tapi kita tidak menjalankannya, berarti kita tidak memegang salah satu dari rukun atau pondasi Islam itu sendiri. Karena ilmu dalam Islam mengajarkan kewajiban utama kita adalah berangkat haji sebagai salah satu dari rukun Islam. Memang ada yang berpendapat bahwa umroh itu wajib. Sebagian yang lain menyebut sunnah. Kalau sunnah jelas dia tidak lebih utama dari wajib. Tapi itu pun bagi mereka yang meyakini umroh sebagai wajib, kewajiban umroh tidak setara apalagi lebih tinggi dari kewajiban haji. Kewajiban haji itu rukun Islam dan kewajiban yang sifatnya utama, yang tidak bisa digantikan oleh apapun menurut para ulama, termasuk umroh berkali-kali. Karena itu, orang yang memilih untuk tidak menabung atau tidak mendaftar haji, apalagi membatalkan niat hajinya dengan
akhirnya menarik tabungannya atau membatalkan daftar hajinya untuk kemudian memilih berumroh, itu adalah kesalahan yang fatal. Yang harus kita lakukan adalah berniat haji dengan menabung atau mendaftar haji setelah tabungan itu rampung memenuhi syarat daftar haji, atau setelah kita daftar haji barulah kemudian kita mau umroh sekali, dua kali, berkali-kali. Itu menjadi kemuliaan tersendiri bagi kita. Yang penting udah niat haji dengan mendaftarkannya. Termasuk bagi orang tua kita. Bib, orang tua saya udah tua, kayaknya kalau didaftarin haji gak nutut nih. Pertama, siapa Anda sok tahu gak nutut? Umur itu milik Allah. As-sa'a, waktu itu hak prerogatif Allah, jangan sok tahu. Dan pahala haji itu bisa kita raih dengan umroh di bulan Ramadan. Tapi kewajiban haji dan kemuliaan haji gak bisa gugur dan gak bisa diraih kecuali dengan kita berangkat haji atau berniat berangkat haji dengan menabung dan mendaftar haji. Namun karena waktu tunggu yang lama menyebabkan akhirnya kita sakit dan tidak bisa berangkat, atau akhirnya kita wafat dan tidak bisa berangkat, maka Allah telah menghitung kita telah menjadi jamaah haji yang mabrur. Hanya dirinya, tapi keluarga dan kerabat-kerabat dia hingga 400 orang berhak mendapatkan syafaat dari satu orang dari keluarga dan kerabat itu yang pergi haji. Begitu juga kita pengen nih berangkatin orang tua kita untuk haji. Tapi waktu tunggunya masih lama. Yang penting niat dulu. Apakah niat itu hanya di hati? Menurut para ulama, niat itu bukan hanya perkara hati, tapi mengimplementasikan niat itu semampu yang bisa kita lakukan. Dengan apa? Dengan daftar haji. Ketika sholat sendiri, baca surat yang panjang, karena itu pertemuan sang pecinta dengan yang maha dicintainya, yaitu Allah. Nah, kadang kita kebalik-balik karena nggak basis ilmu. Begitu juga umroh padahal belum daftar haji. Maka bisa jadi akhirnya justru umroh itu menjadi kesalahan atau bahkan kecelakaan bagi kita karena tidak berbasis ilmu. Nah, sekarang kita tahu ilmunya bahwa haji itu adalah utama yang tidak bisa digeser oleh lainnya, termasuk oleh umroh. Karena itu utamakan apa yang menjadi utama menurut Allah dan Rasulnya itu. Berangkat atau tidak itu hak prerogatif Allah. Berangkat atau tidak itu hak prerogatif Allah.